Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, kembali bersama kami masih dalam materi tentang teknik penulisan peraturan daerah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dalam batang tubuh perda. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sahabat PHD yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sistematika atau kerangka penulisan peraturan daerah terdiri atas pertama, judul, kemudian memuat pembukaan, terdiri dari frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian jabatan pembentuk peraturan daerah, kemudian konsideran, lalu dasar hukum, kemudian diktum. Selanjutnya adalah batang tubuh, terdiri atas ketentuan umum, kemudian materi pokok yang diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, kemudian ketentuan penutup. Selanjutnya adalah penutup, penjelasan bila diperlukan, dan lampiran bila diperlukan. Berikut adalah penulisan tentang ketentuan peralihan jika diperlukan. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah ada pada saat peraturan daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang bertujuan untuk a. menghindari terjadinya kekosongan hukum, kemudian menjamin kepastian hukum, kemudian memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan atas ketentuan peraturan daerah, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Sebagaimana contoh di bawah ini dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan area pasar. Dalam pasal 18 menyebutkan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Berikutnya, ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika dalam peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab, maka pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan
disebutkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup. Kemudian, pada saat suatu peraturan daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan daerah yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan daerah yang baru. Kemudian, jika suatu peraturan daerah diberlakukan surut, peraturan daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan yang di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai diberlakukan surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. Mengingat berlakunya salah satu asas umum hukum pidana, penentuan daya berlaku surut hendaknya tidak diberlakukan surut bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaan. Ketentuan berikutnya, rumusan dalam ketentuan peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan baru. Sahabat PHD, berikutnya adalah penulisan ketentuan penutup dalam batang tubuh peraturan daerah. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, maka ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal terakhir. Kemudian, pada umumnya, ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai antara lain: pertama, penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan daerah tersebut. Kemudian, juga ditulis nama singkat. Kemudian, status peraturan daerah yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan daerah. Selanjutnya, ketentuan penutup peraturan daerah dapat memuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat antara lain: pertama, untuk menjalankan, misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin mengangkat pegawai dan lain-lain. Kemudian, mengatur, misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan. Kemudian, bagi nama peraturan daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat. Dengan nama memperhatikan hal-hal sebagai berikut: nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan. Kemudian, nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim tersebut sudah sangat terkenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. Kemudian selanjutnya, nama singkat tidak memuat pengertian menyimpang dari isi dan nama peraturan. Selanjutnya, hindari memberikan nama singkat bagi nama peraturan daerah yang sebenarnya sudah singkat. Kemudian, juga hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat. Selanjutnya, jika materi dalam peraturan daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan daerah lama, di dalam peraturan perundang-undangan harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian peraturan daerah lama. Kemudian, rumusan pencabutan diawali dengan frase
pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan perda tersendiri. Kemudian, demi kepastian hukum, pencabutan peraturan daerah hendaknya secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan daerah mana yang dicabut. Selanjutnya, untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan dan mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana contoh di bawah ini, frase yang digunakan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah nomor ... tahun ... tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sahabat PHD yang berbahagia, masih dalam penulisan ketentuan penutup peraturan daerah, jika jumlah peraturan daerah yang dicabut lebih dari satu, maka dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi. Contoh, di bawah ini, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, 1. Peraturan daerah nomor ... tahun ... tentang ... Kemudian 2. Peraturan daerah nomor ... tahun ... tentang ... dan seterusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, pencabutan peraturan daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah yang dicabut. Kemudian, untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana contoh di bawah ini, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah nomor ... tahun ... tentang ... ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Pada dasarnya, setiap peraturan daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan. Berikutnya, jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan daerah yang bersangkutan dengan: pertama, menentukan tanggal tertentu saat peraturan daerah akan berlaku. Sebagaimana contoh di bawah ini, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ... bulan ... tahun ... Kemudian, dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, maka gunakan frase setelah ... sejak ... Sebagaimana contoh di bawah ini, peraturan daerah ini mulai berlaku setelah 1 tahun sejak tanggal pengundangan. Selanjutnya, hindari frase peraturan daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan daerah, saat pengundangan, atau saat berlaku efektif. Pada dasarnya, saat mulai berlaku peraturan daerah adalah sama bagi seluruh bagian peraturan daerah dan seluruh wilayah daerah.
Sebagaimana contoh di bawah ini, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kemudian, pada dasarnya, saat mulai berlakunya peraturan daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya. Kemudian, saat mulai berlakunya peraturan daerah pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlakunya peraturan daerah yang mendasarinya. Selanjutnya, peraturan daerah hanya dapat dicabut dengan peraturan daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang merupakan bagian dari batang tubuh peraturan daerah. Untuk mendapatkan materi lanjutan yang lebih lengkap tentang teknik penulisan peraturan daerah, silahkan sahabat PHD bisa ikuti terus video kami selanjutnya setiap Rabu dan Kamis. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.